Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang yang saya hormati, yang kami hormati Bapak Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, beserta staf, kemudian Bapak-Bapak narasumber, kemudian juga Mbak Moderator, dan Bapak Ibu peserta semua yang berbahagia. Semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat, lahir dan batin. Selamat bertemu kembali di dalam acara seminar virtual Gema Pakti yang seri ketiga kita kali ini. Adapun tema atau topik yang diangkat kali ini yaitu peran media dan teknologi dalam penguatan eksistensi pemuda penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Semua kegiatan webinar ini juga disiarkan secara langsung melalui kanal budaya saya, Kemendikbud. Untuk itu saya juga ingin mengucapkan salam kepada para pemirsa di YouTube. Selamat mengikuti webinar kami. Seperti biasa, izinkan saya menyampaikan beberapa hal dulu terkait webinar kita kali ini. Susunan acaranya, yang pertama host dari saya 5 menit, kemudian nanti dilanjut moderator oleh Mbak Nindya Putri Pramaswari SH. Beliau adalah Wakil Sekretaris Jenderal Gema Pakti. Nanti akan menyampaikan maksud tujuan kegiatan webinar, kemudian kerjasama antara Direktorat, MLKI, Puan Hayati, dan Gema Pakti, kemudian dilanjut profil narasumber. Setelah itu kemudian ada sambutan dari Bapak Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, Pak Samsul Hadi SHMM. Selamat datang Pak. Kemudian dilanjut ke narasumber. Yang pertama ada Mas, saya nyebutnya Mas aja ya, biar sama-sama muda. Dr. Muhammad Faisal MSI. Beliau ini adalah founder Youth Laboratory Indonesia. Beliau juga aktif menulis. Nanti masing-masing 20 menit untuk pembicara. Kemudian yang kedua itu ada Bapak Insinyur Ono Widodo Purbo, Master of Engineering, PhD. Beliau adalah akademisi, juga pakar teknologi informasi di Indonesia. 20 menit juga, Pak. Kemudian yang ketiga dilanjut oleh Profesor Dr. Andes Kak Hendri Subiakto, SHMA. Beliau adalah staf ahli Menteri Komunikasi dan Informatika di bidang hukum. Beliau juga adalah guru besar FISIP juga di Universitas Erlangga. Setelah paparan narasumber, kemudian dilanjut ke tanya jawab sekitar 30 menit. Kemudian kesimpulan dari moderator 5 menit. Kemudian penutup lagi dari saya sekitar 10 menit. Nah, kemudian aturan dan tata tertib kegiatan webinar kali ini. Sistemnya sekarang semua peserta nggak akan bisa nge-unmute di awal-awal, kemudian nanti saya buka kembali di akhir. Jadi untuk para narasumber silahkan sudah jadi co-host bisa unmute atau mute sendiri. Kemudian video on off kalau bisa di awal-awal para peserta di off-kan dulu supaya nggak membuat berat gitu. Kemudian juga untuk pertanyaan nanti Bapak Ibu peserta semua bisa menyampaikan melalui chat text di dalam Zoom ini. Nanti ada panitia kami yang akan mengumpulkan pertanyaan, kemudian melemparkan pertanyaan ke moderator dan ke masing-masing narasumber. Kemudian nanti ada link absensi. Nah ini Bapak Ibu mohon saya ingatkan untuk harus mengisi link absensi ini karena nanti untuk e-sertifikat ataupun door prize pemenang, ini data-datanya kami akan cross-check melalui link absensi. Jadi begitu nanti link absensi akan dikirimkan melalui chat text, Bapak Ibu kami harap untuk mengisi. Jadi kalau misalnya nanti di saat door prize pemenang ada namanya Bapak Ibu, kalau misalnya datanya nggak ada di absensi, kami tidak akan bisa mengirimkan pulsanya, karena door prize-nya ini kan berupa pulsa ke nomor HP. Kemudian setelah itu
di akhir webinar saya mohon untuk mengaktifkan video atau start video guna dokumentasi. Ya, door prize tadi sebesar 50.000 untuk 20 pemenang. Kami ingatkan kembali untuk mengisi form absensinya nanti. Di akhir acara juga ada polling, kami mohon Bapak Ibu juga untuk mengisi. Kemudian jika ada pertanyaan nanti Bapak Ibu bisa menghubungi nomor di layar Bapak Ibu ini, Pak Deden dan Pak Fedi. Saya kira sekian dari saya. Bisa dilanjut ke Mbak Putri untuk waktunya. Saya persilahkan Mbak Putri. Silahkan. Ya, terima kasih Mas Cakra yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk memimpin jalannya diskusi pada siang hari ini. Pertama-tama perkenankan saya mengaturkan selamat siang dan rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, serta salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama perkenankan saya mengaturkan rasa puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk dapat mengikuti acara webinar Pemuda Penghayat dengan keadaan baik tanpa kekurangan suatu hal apapun. Sebelum acara diskusi pada siang hari ini dimulai, perkenankan saya untuk menyapa keempat narasumber yang sudah berkenan hadir pada siang hari ini. Yang pertama Bapak Samsul Hadi dari Direktorat Kepercayaan yang akan menyampaikan sambutan nanti. Selamat siang Bapak. Kemudian narasumber yang pertama yaitu Dr. Muhammad Faisal MSI, Mas Faisal yang merupakan penulis buku dan juga public speaker. Terima kasih Mas Faisal telah hadir. Kemudian yang kedua yaitu Bapak Insinyur Ono Widodo Purbo, yang merupakan seorang akademisi dan juga pakar di bidang teknologi informasi. Selamat siang Bapak Ono. Selamat siang. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu Profesor Henry Subiakto yang menjabat sebagai staf ahli Kementerian Komunikasi dan Informatika di bidang komunikasi dan media massa. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak. Ya, terima kasih kepada ketiga narasumber yang telah bergabung dengan kita siang hari ini. Dan tak lupa juga kembali kita sampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat adat yang terus mendampingi kami generasi muda penghayat, salah satunya juga mendukung acara webinar pada siang hari ini. Serta ucapan terima kasih kepada seluruh peserta diskusi, peserta webinar yang hadir pada siang hari ini yang mau bergabung kembali untuk belajar bersama kami semua. Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati, sebelum kita melangkah pada sesi diskusi, maka terlebih dahulu mari kita dengarkan sambutan dari Bapak Samsul Hadi selaku Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kepada yang kami hormati Bapak Samsul, kami persilahkan. Terima kasih. Rahayu. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan dan merdeka. Merdeka. Dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun ini, saya ucapkan terima kasih dan salam hormat saya kepada Bapak Heri Subiakto, Bapak Ono Widodo Purbo, dan Bapak Muhammad Faisal yang telah bersedia hadir diundang menjadi narasumber dalam acara pertemuan siang hari ini. Yang terhormat pengurus Gema Bakti, Bapak Ibu Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia, dan pengurus maupun anggota Puan Hayati, dan juga warga Loro Kadang penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bapak Ibu yang saya hormati dalam seminar virtual ini yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat hidayah-Nya lah dan karunia-Nya
kita diberi kesempatan untuk berkumpul bersama dalam rangka seminar virtual Pemuda Penghayat di seri yang ketiga ini, mengangkat tema peran media dan teknologi dalam penguatan eksistensi pemuda penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di masyarakat untuk masyarakat. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya muliakan, pada kesempatan ini Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat adat mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Ibu semua berkenaan dan meluangkan waktu untuk berpartisipasi, mencurahkan pikiran bersama, memberikan masukan, dan kita di ruang pertemuan atau virtual ini para generasi muda penghayat terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui Gema Bakti merupakan organisasi kepercayaan bagian dari organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan sayap Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia, di mana dalam seminar spiritual virtual ini Pemuda Penghayat merupakan organisasi yang baru karena pada yang ketiga ini saat ini merebak dengan kondisi pandemi COVID-19, dan saat inilah kita bersama-sama memasuki masa new normal, sehingga acara ini sebagai upaya membuka ruang dan masukan bagaimana ke depan organisasi generasi muda kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini bisa lebih dikenal di masyarakat, dan eksistensi apa saja yang kiranya bisa ditampilkan atau diwujudkan dengan prinsip gotong royong di antara organisasi-organisasi masyarakat lainnya, di mana pemerintah saat ini sudah membuka ruang seluas-luasnya untuk semua porokadang penghayat kepercayaan untuk lebih eksis dan turut serta dalam pembangunan nasional dalam negara kesatuan NKRI ini. Walaupun dalam walaupun bersamaan peringatan kemerdekaan yang ke-75 tahun ini di masa new normal, nah marilah kita bersama-sama dengan dari rumah. Mungkin ini Bapak Ibu ada sebagian di rumah, saya sudah beraktivitas gitu ya. Nah, kita tetap bersemangat untuk bersama-sama dalam rangka lebih mengangkat eksistensi putra-putri bangsa sebagai penerus budaya spiritual yang bersumber dari kearifan lokal. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, dengan perkembangan era globalisasi ini perlu adanya strategi konsep-konsep yang berbasis teknologi dan aplikasi, hendaknya perlu diikuti kemampuan untuk menguasainya. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama ya mendengarkan masukan dari narasumber sehingga memberikan langkah-langkah konkret nantinya, baik generasi muda penghayat terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan juga Puan Hayati untuk perempuan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, diantaranya yaitu mohon nanti kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk media dan teknologi informasi. Nah, ini kira-kira ruang-ruang apa saja yang kiranya bisa dimanfaatkan oleh atau peluang-peluang apa saja yang dimanfaatkan oleh para generasi muda kita. Selain itu pula tantangan dan peluang dengan kemajuan teknologi informasi ini sehingga eksistensi generasi muda, putra-putri penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bisa lebih cepat menyesuaikan diri dan bisa memanfaatkan ruang-ruang yang ada. Selain itu pula dengan kemajuan teknologi dan media sosial yang saat ini tumbuh berkembang pesat, hal ini sangat strategis sekali gitu untuk kemandirian para generasi muda untuk melakukan peluang-peluang usaha sehingga berdampak secara bersama-sama gitu mengangkat perekonomian semua porokadang penghayat kepercayaan. Hadirin yang saya hormati, kami dari Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selalu berusaha memfasilitasi, mendorong
semua eksistensi, poro kadang penghayat kepercayaan, baik organisasi, perorangan, dalam rangka pembangunan NKRI ini. Ayo kita bersama-sama melalui diskusi atau seminar spiritual ini, penghayat yang ketiga, para generasi muda-mudi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bisa lebih berinovasi, kreatif, dan memiliki semangat juang mengisi kemerdekaan NKRI. Demikian sedikit sambutan kami. Selamat mengikuti seminar virtual ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, bagi nusa dan bangsa. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Samsul Hadi SHMM, mewakili Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan